Ya saudara, Pilkada Tangerang Selatan diwarnai dugaan pelecehan seksual. Seorang politisi Partai Demokrat Cipta Panca Laksana dikecam warganet setelah mengunggah cuitan bernada pelecehan lewat akun Twitternya @panca66. Meski tak menyebut nama, cuitan politisi Partai Demokrat ini mengarah pada bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan Rahayu Saraswati. Cuitan politisi Partai Demokrat Cipta Panca Laksana pada Jumat lalu dikecam warganet. Ia mengomentari anggota tubuh seorang calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Cuitan ini juga sempat direspon mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Warganet pun mengecam cuitan ini dan mengaitkannya dengan Rahayu Saraswati yang pada hari yang sama mengunggah foto dirinya memulai hari dengan berlari pagi sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Meski ramai dikritik warganet, Panca tak merasa cuitan ini adalah bentuk pelecehan seksual karena tidak menyebut nama siapapun. Keponakan Prabowo Subianto sekaligus bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan Rahayu Saraswati pun memprotes cuitan politisi Partai Demokrat ini. Lewat akun Twitternya, Rahayu Saraswati menulis pelecehan tidak ada hubungannya dengan afiliasi politik. Beda pilihan politik bukan berarti bisa dilecehkan atau karena saya perempuan bukan berarti bisa dilecehkan. Pelecehan hanya dilakukan oleh mereka yang berjiwa kerdil dan pengecut. Kita akan lebih dalam membahas cuitan bernada pelecehan yang mewarnai Pilwalkot Tangerang Selatan ini. Kita segera bergabung dengan Komisioner Komnas Perempuan Teresia Iswari ini lewat sambungan Zoom. Mbak Teresia, selamat siang. Mbak Rini. Selamat siang, bisa mendengar suara saya? Iya, Mbak Rini suaranya jelas. Saya akan langsung bertanya Mbak soal cuitan yang diunggah politisi Partai Demokrat. Sudah dihapus memang dan sudah meminta maaf, tapi kicauan sebelumnya ini sudah viral. Apakah memang ini bentuk pelecehan seksual menurut Mbak Rini? Ya, saya mengatakan itu adalah bagian dari penyerangan atas tubuh ya, secara verbal. Tapi kami ingin melihat konteksnya dulu. Konteksnya adalah dia terkait dengan kontestasi politik yang sedang berlangsung. Dan karenanya sebenarnya kami meminta kepada para politisi, seluruh politisi, untuk menahan diri tidak mengeluarkan atau tidak menggunakan cara-cara yang seksis dalam pertarungan politiknya. Ini adalah cara-cara yang seksis ya, menggunakan tubuh sebagai komodifikasi istilah kami ya, komodifikasi dalam konteks partai politik. Nah, selain itu juga sebenarnya kami ingin melihat bahwa ketika para politisi ini menahan diri, maka sebenarnya dia memberi ruang aman bagi semua aleg, utamanya aleg perempuan, anggota legislatif perempuan, dalam politik yang berkeadilan gender gitu. Nah, jadi ini kita ingin melihat ada pemenuhan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, memastikan keterlibatan 30% dalam perempuan dalam politik itu terjadi gitu. Jadi kami minta betul kepada semua politisi menahan diri untuk tidak menggunakan cara-cara yang seksis, menggunakan tubuh sebagai alat atau wadah untuk menyerang ya terhadap aleg perempuan. Ini terjadi di tengah usaha Indonesia di mana politisi perempuan ini jumlahnya belum besar. Tadi Mbak Rini bilang 30%. Betul. Di dunia politik wanita ini masih jumlahnya minim dibandingkan dengan politisi pria. Tentu kita tidak mau ini terjadi lagi di kemudian hari. Pertanyaan yang Mbak Rini, bisakah ini masuk ranah pidana? Kalau ranah pidana tentu harus ada payung hukum ya. Ini saya mau mengkaitkan juga pada kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki payung hukum. RUU penghapusan kekerasan seksual yang sekarang sedang kami dorong untuk bisa dibahas, untuk bisa disahkan di parlemen, itu adalah menjadi salah satu upaya. Selain juga kami ingin meminta Bawaslu yang memiliki wewenang untuk memastikan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap etika dan juga pelanggaran-pelanggaran hukum, maka menurut saya ini penting nih bagi Bawaslu untuk memasukkan kriteria tidak melanggar atau menggunakan cara-cara yang seksis dalam kampanye ataupun dalam upaya untuk mengambil suara.
Butuh berapa lama Mbak sampai payung hukum itu ada gitu di kontestasi politik? Tergantung pada parlemen ya sebenarnya. Karena kalau pemirsa ketahui sekarang ini RUU PKS ini kan sekarang terlempar dari prioritas ya, prolegnas prioritas. Ini adalah salah satu cara atau indikasi untuk melihat bahwa kayaknya nih penting nih segera memprioritaskan kembali RUU PKS itu ke dalam parlemen dan memastikan bahwa anggota legislatif betul-betul memiliki cara pandang, perspektif yang melihat bahwa ini RUU ini penting. Undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini penting untuk segera dibahas. Jadi sense of urgency-nya harus dimiliki oleh para ALEG ini. Selain itu juga anggota legislatif atau siapapun nanti yang akan membahas RUU PKS ini juga harus memahami SEDO. SEDO itu sudah disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84. Di dalamnya ada rekomendasi-rekomendasi umum nomor 12, 19, 35 misalnya tentang kekerasan berbasis gender. Penting sekali bagi anggota legislatif, bagi parlemen Indonesia untuk betul-betul memahami aturan hukum ini sehingga dia tidak lagi menggunakan cara-cara ataupun upaya-upaya untuk menyingkirkan lawannya dengan cara-cara yang seksis. Oke, terakhir Mbak, ini tentu kita terus mendorong supaya tadi kata Mbak Rini sense of urgency ini harus segera didorong untuk payung hukumnya. Tapi sejenak kita melihat ketika politisi yang berkicau itu bilang bahwa saya kan nggak nyebut nama, jadi apakah itu adalah bentuk pelecehan? Ini gambaran Pak, apakah memang kalau dalam suatu tulisan atau pernyataan tidak menunjuk seseorang, tidak menyebut nama, itu bukan termasuk dalam pelecehan? Kalau dalam konteks pidana, niat itu adalah sesuatu yang diperhitungkan sebenarnya. Orang tidak melakukan sesuatu tanpa konteks. Jadi saya melihat bahwa konteks itu menjadi sebuah niat. Kenapa harus menggunakan bahasa-bahasa yang cenderung tendensius ya? Itu pertanyaan saya. Dan tendensiusnya ke arah tubuh gitu. Itu pertanyaan kritisnya gitu. Kenapa dia tidak ke arah pemikiran misalnya? Menyerang lawan lain dengan elegan, menggunakan cara pandang pemikiran-pemikiran dia untuk kemudian diserang secara baik gitu. Tidak menggunakan tubuh. Itu pertanyaannya. Sehingga saya mengatakan bahwa ruang-ruang pidana atau ruang-ruang hukum itu tetap bisa dilekatkan dalam upaya melihat proses politik berkeadilan ini terjadi. Dan menurut saya Bawaslu itu bisa nyemprit sebenarnya. Bisa nyemprit siapapun anggota legislatif yang bermain dalam pertarungan politik itu. Apabila dia punya kecenderungan tendensius untuk menggunakan tubuh lawan lain gitu. Sebagai alat dia untuk menyerang. Itu kan harus ada etika ya di dalam proses melakukan dalam ruang-ruang kontestasi politik ini. Kalau dia tidak diatur, repot juga. Nanti semua orang akan menyerang tubuh. Dengan potensi di mana tadi politisi perempuan yang masih kecil jumlahnya, jangan sampai tentunya hal-hal semacam ini mencederai kontestasi politik di Indonesia. Terima kasih Komisioner Komnas Perempuan Teresya Iswar ini bergabung di Kompas Siang hari ini.